Menjadi istri pengganti adikku. Bab 25. Ya enggak bisa dong, Mbak. Itu kan buat acara istri saya, ya sudah jadi tanggung jawab saja. Kalandra bersikeras. Sofia makin sibuk menggeleng. Saya beneran ikhlas, Mas. Lagian, Mas bantuin akunya juga sudah enggak kehitung. Karena Kalandra tampak keberatan, Sofia sengaja berkata tegas, kalau Mas mau hitung-hitungan sama saya juga bakalan minta totalan semua yang harus saya bayar ke Mas. Kalandra mendengkus pasrah. Kemudian, ia menghela napas dalam sambil menatap berat kepada Sofia. Ibu bilang, Mbak sudah kasih banyak banget. Ya enggak apa-apa, Mas. Mbak, ya sudah, lain kali saja. Lain kali beneran bayar, tapi yang kemarin-kemarin beneran gratis, yakin Sofia. Kalandra mengangguk-angguk. Ya sudah, kalau gitu ini buat Daim saja. Ya Daim. Buat jalan-jalan itu di depan rame. Ada pasar malam, Daim jalan-jalan sana jangan di dapur terus. Ia sengaja menyumpalkan uangnya di sela lengan dan tubuh Daim. Mas, ya Allah ini banyak banget. Keluh Sofia. Sudahlah, Mbak. Itu kan buat Daim. Kalandra sengaja mengontrol sayuran sekaligus teman nasi yang hari ini Sofia masak. Ini ibu harusnya kesini, jadi tahu mau makan apa. Ya sudah ya, Mbak. Saya bingung mau ambil sayur yang mana aja. Nanti saya jemput ibu dulu biar ibu milih sendiri. Kalandra benar-benar pergi tanpa peduli pada Sofia yang mempermasalahkan uang yang pria itu berikan kepada Daim. Lembaran uang berwarna biru yang memang banyak. Sekitar 15 menit kemudian, Kalandra kembali datang. Seperti niat pria itu, Ibu Kalsum sungguh diajak dan langsung heboh karena ingin memakan semua lauk maupun sayuran dan sup yang ada di sana. Buka restoran apa seenggaknya rumah makan saja Mbak Sofia. Masakan Mbak enak-enak, loh. Daripada di sini, enggak kelihatan, ucap Ibu Kalsum yang sangat menikmati sayur katuk bening dan jagung manisnya. Insya Allah niatnya juga gitu, Bu. Di sini kan saya hanya kontrak 1 tahun. Jadi, sambil cari-cari lokasi juga karena sebelumnya kan ada di pasar. Bu, ini ibu masih lama enggak? Ini rapatnya dimajuin. Nanti ibu pulangnya sama Agus saja, ya. Ucap Kalandra yang melangkah buru-buru menghampiri kebersamaan. Tangan kanannya masih menggenggam ponsel. Ya sudah gitu saja. Ini ibu mau memperbaiki imun dulu. Ini sayur beningnya enak banget, Mas. Kamu bawa, yah, nanti dimakan di sana. Enggak keburu, Bu, saya buru-buru. Bentar, Mas. Enggak ada 5 menit. Mbak Sofia, bungkus-bungkus, ya. Kasih nasi sama lauk yang lain juga. Sergah Ibu Kalsum. Bergegas Sofia menyanggupi setelah sebelumnya meletakkan Daim ke dalam ranjang bayi. Di tengah kesibukannya, Sofia mendengar Ibu Kalsum yang meminta Kalandra untuk kembali memikirkan pernikahan. Kapan-kapan lah Bu? Ibu ini. Oh iya, nanti malam aku bakalan telat pulang. Pintunya dikunci saja. Mas mau tidur di makam Bilqis lagi. Sorenya bakalan ada doa bersama di sana bareng warga. Petang sampai malamnya paling aku sama Pak Kuswo. Iya, sih. Semenjak Mbak Bilqis dimakamkan, Mas Kalandra sering tidur di makam saking sayangnya Mas Kala ke istri. Dikirimi doa terus Mbak Bilqisnya. Alhamdulillah ada orang kayak Mas Kala, batin Sofia. Kalau cintanya Mas Kala ke Mbak Bilqis, aku percaya ini cinta sejati.
Lah kalau cintanya Jihan sama David, itu cinta apaan? Cinta rasa kadaluarsa, batin Sofia lagi yang menjadi sibuk menahan tawanya lantaran menertawakan hubungan Jihan dan David. Semua makanan untuk bekal Kalandra sudah ia masukkan ke kantong bahan. Segera ia memberikannya dan langsung diterima dengan ramah oleh Kalandra. Hubungan mereka apa sih? Kok aku perhatikan, mereka dekat banget, ya. Pikir Ibu Kalsum yang diam-diam mengamati. Saking keponya, ia sampai berhenti mengunyah sayur katuk bening di dalam mulutnya. Sofia melepas kepergian Kalandra dengan harap-harap cemas. Hari ini menjadi hari yang ia tunggu-tunggu. Karena hari ini juga, sidang perceraiannya dan David akan digelar. Walau Kalandra yakin hanya cukup sekali sidang, Sofia yang belum punya pengalaman tetap khawatir, pihak David macam-macam. Enggak usah sekhawatir itu. Kalau mereka masih macam-macam apalagi berusaha bikin Mbak tetap jadi istri David hanya untuk menjadi tulang punggung lagi, aku bakalan jadi orang pertama yang kasusin dia. Ucap Kalandra meyakinkan. Sofia yang mengemban daim dan masih berdiri di depan kantin, mengangguk-angguk. Iya, Mas. Iya. Bismillah. Aku beneran gugup. Kalandra mengangguk-angguk. Iya, Mbak. Manusiawi. Justru aku heran kalau Mbak apa-apa serba bisa. Kali ini Sofia tersenyum masam. Ucapan Kalandra tersebut menjadi akhir dari kebersamaan mereka pagi ini. Di pagi menuju siang hari ini, Sofia menengadah, menatap hamparan langit cerah yang ia harapkan menjadi awal baik untuk langkahnya. Sebab baginya, lepas dari David secara sah di mata agama apalagi hukum, menjadi kunci nyata untuk kebahagiaan sekaligus kesuksesannya. Baiklah. Aku kuat. Coba kita lihat nanti. Kita pasti bisa ya, Mas. Kita pasti bisa. Sofia menyemangati dirinya sendiri. Harusnya Sofia memang ikut karena itu akan lebih baik. Namun, pekerjaan Sofia di rumah sakit terbilang terikat. Karena andai Sofia absen, otomatis tidak ada yang menyiapkan makanan jatah untuk pasien. Sekitar pukul 10 pagi, Kalandra sudah sampai di pengadilan agama. Ia mewakili Sofia, dan ternyata David juga diwakilkan oleh pengacara. Tentu saja itu bukan pengacara David, melainkan Jihan. Malahan setelah Kalandra mengamati, hidup David seolah sudah dibeli oleh Jihan dan keluarganya. Ini langsung final, kan, Pak? Tanya Kalandra kepada bapak-bapak berjas abu-abu di hadapannya. Pria berkepala botak itu merupakan pengacara keluarga Jihan yang akan mengurus kasus David. Iya. Sudah dapat yang lebih bagus, ngapain mempertahankan yang lama? Ucap si pria sinis. Kalandra langsung bergidik. Bapak bilang begitu karena bapak belum tahu yang lama. Termasuk kasusnya. Lawong yang baru aja bekas dan hamilnya pun enggak jelas sama siapa. Pak Santo selaku pengacara keluarga Jihan, langsung menatap kesal Kalandra. Jangan mentang-mentang Mas membela klien Mas asal fitnah, yah, Mas. Dosa. Apalagi Mbak Jihan dari keluarga baik-baik. Orang tuanya sudah haji dan tanah sama sawahnya luas. Mana mungkin Mbak Jihan begitu? Malahan saya takjub, masih muda mau menikah dengan terpidana dan cukup ijab kabul bahkan itu di penjara ijabnya. Kalandra mesem kemudian menghela napas pelan. Sekarang begini. Logikanya, Jihan yang berasal dari keluarga baik-baik dan menurut bapak memang wanita baik-baik, kok bisa begitu ngebet sama laki-laki yang belum bercerai? Ia sungguh bertutur santai.
Yakin, seorang wanita masih bisa dianggap sebagai wanita baik-baik jika mereka malah ngebet nikah sama suami orang. Pak Santo tidak langsung bisa menjawab karena yang ada, ia malah menggeragap. Kita kan enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi jangan asal menilai, Mas. Kata siapa? Sebagai pengacara, kita justru wajib tahu semuanya agar kita enggak malu, Pak. Bayangkan kalau yang kita bela mati-matian malah salah, sergah Kalandra. Jangan-jangan, Bapak memang enggak tahu kasus yang sebenarnya, ya. Kali ini, ia menyikapi dengan serius. Pak Santo langsung kalah telak. Ya sudah sih, Pak, enggak apa-apa. Nanti langsung fix saja, ya. Jadi, kan tadi Bapak sendiri kalau klien Bapak sudah dapat yang lebih baik. Lanjut Kalandra sambil menahan senyumnya. Ia memisahkan diri dari kebersamaan. Pak Santo kebingungan dan melepas kepergian Kalandra sambil mengelap keringat di wajah maupun sekitar lehernya. Sekitar setengah jam kemudian, sidang itu sungguh terjadi. Sesuai niat mereka menolak mediasi yang ditawarkan. Meski hakim sempat heran, keheranannya langsung terobati setelah Kalandra mengabarkan bahwa David yang sedang mempertanggungjawabkan kesalahannya di balik jeruji besi, sudah menikah lagi walau baru pernikahan siri. Tak butuh waktu lama, palu itu akhirnya diambil, diketuk dengan tegas oleh hakim yang meresmikan perceraian Sofia dan David. Tolong katakan kepada saudara David, setelah dia keluar dari penjara nanti, jangan lupa untuk tetap menafkahi putranya Dati Ibu Sofia kalau dia tidak mau masuk penjara lagi. Pesan sang hakim yang sampai menurunkan kacamatanya hanya untuk menatap Pak Santo dengan leluasa. Pak Santo hanya mengangguk-angguk paham. Lain dengan Kalandra yang menjadi sibuk menahan tawanya. Nafkahi gimana kalau hidupnya saja sudah dibeli sama Jihan, pikir Kalandra. Sidang selesai, dan Kalandra dengan semringah mengabari Sofia melalui pesan. Mbak Sofia, beneran hanya tinggal menunggu akta cerainya, Mas. Cepat banget. Mas Kalandra, iya, Mbak. Benar. Pernikahan David dan Jihan jadi harga mati buat perceraian ini. Jadi, enggak sampai ada agenda mediasi dan lainnya. Mbak Sofia, Masya Allah, Mas. Alhamdulillah banget. Pokoknya makasih banyak, ya, Mas. Akhirnya saya bebas. Mas Kalandra, sama-sama, Mbak. Jangan lupa buat bahagia. Jangan lupa untuk menghadiahi diri Mbak yang sudah sangat bekerja keras. Kali ini, Sofia tak langsung menjawab. Kalandra keluar dari teras pengadilan dan turun memasuki tempat parkir. Ia memarkir mobilnya. Barulah ketika ia duduk dan bersiap memasang sabuk pengaman, ponselnya yang ada di tempat duduk sebelah kembali bergetar. Getar tanda pesan "Wa" masuk dan itu balasan pesan dari Sofia. Mbak Sofia, iya, Mas. Terima kasih banyak sudah mengingatkan. Semoga, saya bisa lebih baik lagi ke diri saya agar saya juga bisa semakin baik kepada Daim dan semuanya. Membaca itu, Kalandra mesem. Ia memasang sabuk pengamannya kemudian membalas pesan Sofia. Mas Kalandra, iya, Mbak. Memang harus begitu. Mbak Sofia, Mas juga karena istri Mas pasti akan bahagia jika Mas juga bahagia. Membaca itu, Kalandra langsung membeku. Tatapannya menjadi menerawang hamparan langit terik di luar sana. Di sana, ia seolah melihat bayang-bayang wajah sang istri yang tersenyum cantik. Senyum yang juga langsung menular kepadanya. Yang, kangen. Sebentar lagi aku ke kamu, ya. Namun jujur,
Mengenal Mbak Sofia, apalagi kalau sampai bisa main dengan Daim, rasanya sangat tenang. Rasanya seperti mengalir begitu saja. Seperti saat awal kita bertemu dan menjadi awal hubungan kita. Dalam hatinya, Kalandra yang menyetir juga menceritakan banyak hal dan ia tujukan kepada almarhumah istrinya. Jujur aku pengin ajak Daim jalan-jalan. Namun aku sadar, andai aku melakukannya, bisa jadi fitnah hubunganku dan Mbak Sofia. Kabarmu sekarang gimana? Kamu kangen juga enggak sih, ke aku? Terus, benar enggak sih, kalau kebahagiaanku juga menjadi kebahagiaan kamu? Oh iya, Yang. Dari kemarin ibu udah bawel minta aku buat nikah lagi. Aku beneran pusing. Mungkin ibu takut aku stres gara-gara ditinggal kamu dan selama ini juga, aku selalu menghabiskan sisa waktuku di makam kamu. Di kantin, Sofia tengah bersuka cita. Wanita itu berkaca-kaca dan masih menggenggam ponselnya menggunakan kedua tangan. Kabar dari Kalandra bahwa perceraiannya dan David langsung diresmikan, benar-benar membuatnya bahagia. Ia sampai menjadi makin semangat bekerja. Apalagi di tengah kesibukannya meladeni setiap pembeli, Daim juga sibuk senyum. Bocah itu seolah bisa merasakan kebahagiaan Sofia. Seolah Daim tengah merayakan perpisahan dengan David yang menjadi awal mula kebebasan resmi mereka. Oke, ini akan menjadi langkah awalku untuk membuktikan, tak selamanya perceraian menjadi mimpi buruk apalagi bagi wanita yang selalu dipandang sebelah mata. Batin Sofia menyemangati dirinya sendiri. Ia tengah jongkok sambil mengungkung ranjang bayi Daim berada lantaran pembeli sedang sibuk sendiri dan belum ada yang memanggilnya baik untuk membeli atau melakukan transaksi. Sudah bilang saja, kalau istri kamu enggak mau menurut ke kamu, kamu bakalan talak dia. Kamu bakalan ceraikan dia. Memangnya wanita bisa apa sih, tanpa suami? Cuma terima beres kok rese. Ucap seorang pria dari depan dan tampaknya baru masuk ke kantinnya. Sofia langsung bergidik. Ia mengenali suara pongah tadi. Fajar, iya Sofia yakin itu suara Fajar rekan kerja David di bank.